Melalui program Bantu Anak Jakarta Sekolah Daring, relawan maju bersama menjembatani masyarakat yang hendak meminjamkan gawai mereka kepada anak-anak prasejahtera agar tetap dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya meminjamkan gawai, relawan Jakarta Maju Bersama juga membagikan kuota internet senilai Rp100.000 kepada anak-anak prasejahtera yang memiliki gawai namun tidak memiliki kuota internet. Sejak pandemi COVID-19 pada bulan Maret lalu, kini setiap siswa melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring dari rumah masing-masing. Namun bagi warga prasejahtera yang tidak memiliki gawai, tentu metode belajar secara daring ini tidaklah mudah. Melihat hal ini, relawan Jakarta Maju Bersama membuat program Bantu Anak Jakarta Sekolah Daring. Dalam program ini, relawan Jakarta Maju Bersama membuka pintu bagi para donatur yang ingin meminjamkan gawainya kepada anak-anak dari warga prasejahtera. Tak hanya meminjamkan gawai, relawan Jakarta Maju Bersama juga membagikan kuota internet senilai Rp100.000 kepada anak-anak prasejahtera yang memiliki gawai namun tidak memiliki kuota internet. Selain mendukung proses belajar mengajar secara daring, program yang dilakukan oleh relawan Jakarta Maju Bersama ini juga dapat mencegah anak-anak terpapar dari virus corona, karena anak-anak dapat belajar secara daring dari rumahnya. Nah, kira-kira seperti apa aksi berbagi gawai dan kuota dari relawan Jakarta Maju Bersama ini? Kita telah terhubung dengan Mas Usama selaku Ketua Relawan Jakarta Maju Bersama. Selamat pagi Mas Usama. Pagi, Mbak. Pagi Iya Mas masih malam, Usama, pagi ini Mbak. sangat menarik bagaimana awalnya relawan ini akhirnya terdorong untuk membagikan kuota internet, kemudian meminjamkan handphone kepada anak-anak prasejahtera ini yang sekarang juga harus mengikuti kegiatan sekolah daring. Nah ini seperti apa Mas Usama? Ya, berawal dari teman-teman kami di daerah-daerah di Jakarta nih Mbak, memang sering bercerita, sering berdiskusi tentang bagaimana anak-anak di lingkungan mereka memiliki kesulitan untuk mengikuti belajar daring karena memang nggak punya handphone atau nggak punya kuota. Nah, dari sana akhirnya kita bergerak untuk membuat poster untuk bikin gerakan disebarkan untuk orang-orang yang mau menyumbangkan handphone layak pakai yang mereka memang tidak gunakan untuk bisa dipinjamkan sementara ke adik-adik yang memang lebih membutuhkan. Itu juga kami juga membuka peluang untuk orang-orang yang mau menyumbangkan kuota internet langsung ke anak-anak tersebut. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 minggu kami sudah menerima 2 handphone, tiba-tiba datang dari pos tersebut untuk bisa memberikan handphonenya, dan juga banyak yang menyumbangkan kuota internet dan langsung kami berikan kepada 6 anak pada saat itu dan 2 handphone ke anak-anak di Cakung Barat. Oke, Oke, berarti Un- sudah ada 2 dan sudah ya, ada banyak Ya, juga yang menyumbangkan kuota internet nih. dalam waktu 1 minggu ya, ya. dan Dalam ini waktu Berarti masih satu terus sebetulnya, minggu. berjalan sampai terus karena memang sampai saat ini alhamdulillah masih banyak orang-orang yang hmm, terus menyumbang. hmm, hmm, hmm. Karena kita tahu juga PJJ masih akan berlangsung sampai dengan Desember nanti untuk beberapa sekolah yang masih diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi kemudian Mas Usama bagaimana mencari Ya. anak-anak prasejahtera yang memang layak atau memang masuk kategori membutuhkan gitu apa donasi-donasi yang saat ini digagas oleh teman-teman dari Jakarta Maju Bersama ini. Ya. Jadi relawan Jakarta Maju Bersama ini banyak tersebar di berbagai wilayah di Jakarta, dan dari teman-teman di situlah memang yang mereka melihat sendiri dan mengetahui secara detail karena memang kami ingin memberikan sesuai dengan yang sasaran yang tepat untuk mereka. Nah, dari teman-teman di situlah yang ada di wilayah, mereka mengetahui langsung dan akhirnya kami survei dan memang anak-anak inilah yang terpilih yang membutuhkan. Itu juga ke depan untuk daerah-daerah yang lainnya akan kami lakukan terus sehingga memang bisa tepat sasaran. Begitu juga kenapa kami mengisyaratkan untuk bisa ini bahasa itu dipinjamkan supaya anak-anak ini bisa menjaga barangnya dan orang tuanya juga bisa ikut mengawasi karena memang barang ini memang sifatnya untuk dipinjamkan. Tapi memang suatu hari nanti tidak menutup kemungkinan bisa memang untuk diberikan juga memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Oke, berarti untuk waktu lama meminjamkan handphone tersebut itu batas waktunya seperti apa nih Mas Usama? Sampai saat ini kami masih belum ada batas waktu, tapi memang handphone itu masih dalam pantauan teman-teman relawan Jakarta Bersama yang ada di daerah-daerah. Memang nggak ada batasan waktunya, tapi memang kita
sebesar-besarnya manfaat untuk anak tersebut masih membutuhkan sih, gitu. Oke. Untuk monitoringnya sendiri, metodenya seperti apa Mas Usama? Karena kita lihat juga anak-anak, handphone itu kan sebetulnya kita pinjamkan 24 jam gitu ya, misalnya sebagai, salah satu donatur gitu meminjamkan handphone tersebut. Kemudian bagaimana teman-teman melakukan monitoring agar, si handphone tadi atau donasi gawai tadi digunakan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat tadi? Ya, saat kami memberikan handphone ke anak-anak tersebut, kami memberikan di depan orang tuanya dan kami Hmm. mem-brief, orang tuanya untuk mengedukasi bahwa Bapak Ibu, anak Mhm. Bapak, alhamdulillah mendapatkan pinjaman handphone untuk bisa belajar terus online, tapi mohon diawasi anak-anaknya untuk bisa, menggunakan sesuai dengan, keperluannya. Jadi memang pada saat kita berikan itu nggak hanya serta-merta berikan, tapi kita juga melakukan briefing kepada, orang tua murid tersebut. Begitu juga dengan teman-teman relawan kami yang ada di daerah-daerah itu, mereka secara berkala memang akan, survei langsung ke lokasi karena memang mereka mengetahui sendiri kondisi tersebut. Untuk bisa memastikan bahwa, handphone yang diberikan dan kuota yang diberikan itu memang sesuai dengan, kebutuhan mereka untuk belajar, gitu. Oke, kemudian berarti teman-teman sendiri ini mensurvei ke lapangan dan Ya. sampai saat ini sebenarnya berapa kuota internet yang dibutuhkan dan berapa banyak handphone yang masih dibutuhkan oleh teman-teman nih untuk kemudian disalurkan kepada adik-adik yang membutuhkan? Ya, dalam poster tersebut kami memang mengajak orang-orang untuk, memberikan, sumbangan hal-hal tersebut. Tapi juga kami memberikan link untuk didaftarkan. Jadi bagi masyarakat yang punya, Hmm. rekomendasi untuk anak-anak yang membutuhkan, ada link yang bisa formulir yang bisa diisi. Nah, sampai saat ini formulir tersebut sudah diisi lebih dari 300, orang yang direkomendasikan untuk, menerima. Jadi memang keperluannya banyak sekali karena sampai saat ini masih belum ada solusi dari warga sendiri bagaimana untuk bisa keluar dari permasalahan, minimnya gawai dan, minimnya kemampuan untuk membeli kuota internet. Ke depan kami masih membutuhkan sekitar 300-an, kuota dan juga, beberapa handphone yang memang kami perlu survei karena angkanya sampai saat ini kita masih ada 2 calon penerima lagi untuk handphone Hmm. dan memang itu mudah-mudahan di minggu ini sudah bisa terpenuhi karena beberapa sudah banyak, yang menghubungi. Dan itu memang kami sangat mengapresiasi bahwa masih banyak orang baik, di Jakarta ini yang memang peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap sesamanya, untuk bisa saling tolong-menolong, anak-anak yang membutuhkan, karena ini memang pendidikan untuk, masa depan mereka semua. Oke, jadi tadi ya dijamin aman Betul. karena, Iya, teman-teman relawan juga ikut turut mengawasi gitu ya di lingkungan sekitar iya, mereka gitu. Jadi kalau misalnya betul. teman-teman punya handphone, katakan yang satu tidak terpakai, nah Betul. bisa Iya, dipinjamkan sementara gitu dan bermanfaat juga ya. Tapi proses, pemberian dari si handphone yang ingin kita donasikan seperti apa? Dikirim ke alamat tertentu atau nanti teman-teman relawan akan menyambangi dan mengambil langsung, iya. donasi gawai yang akan diberikan oleh donatur tersebut. Ya, ada 2 pilihan memang teman-teman, donatur bisa datang langsung ke posko kami atau kami bisa menjemput, handphone tersebut. Kami juga, karena ingin, mewawancara juga beberapa kemarin itu untuk orang-orang yang, memberikan handphone-nya karena ini sebagai inspirasi untuk yang lain. Jadi kami merekam video mereka yang menyumbangkan, kenapa mereka mau menyumbangkan, apa dasarnya, dan pesan untuk orang lain yang juga ingin menyumbangkan. Hal-hal itu kami berharap bisa menjadi inspirasi bagi warga lainnya untuk bisa, menyumbangkan handphone. Jadi handphone itu beberapa yang kami ambil, beberapa juga memang ada yang, datang ke posko dan menitipkan, handphone-nya untuk bisa dipinjamkan ke yang membutuhkan. Baik, jadi teman-teman nanti bisa langsung cari linknya ataupun datang ke posko dan bertemu teman-teman lainnya dalam membantu adik-adik prasejahtera dalam belajar daring. Nah, terima kasih Ya, Mas Usama atas terima kasih informasinya. Mbak Semoga Prisil, Mas Imam. gerakan ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Amin, Ya amin. pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya dan tetap bersama kami di Halo Indonesia.